Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini nggak akan ngobrolin Manchester United, gua akan ngobrolin Piala Dunia, yaitu terkait tim atau negara yang gua dukung. Sobat Football United, beberapa mungkin yang sudah tahu ya, dari awal gua mendukung tim nasional oranye Belanda. Hari ini tim nasional Belanda sudah diumumkan skuadnya siapa saja oleh Louis van Gaal. Langsung aja, dibantu oleh anak gua. Ini dia pemainnya yang akan menuju ke Qatar. Justin Bijlo, Andries Noppert, Remco Pasveer, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Jurien Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremy Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Maarten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luc de Jong, Noah Lang, Wout Weghorst. Nah, itu tadi pemainnya, ada 26 pemain yang berangkat ke Qatar. Tentu saja ada beberapa kejutan, salah satunya Arno Danjuma, Ryan Gravenberch yang tidak dipanggil ya, lalu juga Brian Brobby, Doniel Malen, juga Silesen, kiper tidak dipanggil oleh Louis van Gaal. Pemain-pemain lain seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Dumfries, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremy Frimpong. Ini juga pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Bek kanan Leverkusen ini pemain muda ya. Ini dibawa ke Qatar oleh Louis van Gaal. Lalu juga Cody Gakpo, Memphis Depay, striker kawakan Luc de Jong, Wout Weghorst, dan Frenkie de Jong pastinya sebagai motor di lini tengah. Bagaimana menurut gua ya, pendapat gua ringan amatiran dengan skuad Belanda ini? Menurut gua ya ini yang terbaik. Ini adalah pemain terbaik yang dibawa oleh Louis van Gaal dengan misinya kali ini adalah di konferensi pers setelahnya. Louis van Gaal ini menargetkan menjadi juara dunia di Piala Dunia kali ini. Jadi targetnya jelas ingin menjadi juara dunia. Tim nasional Belanda bersama Louis van Gaal rekornya cukup bagus. Berapa pertandingan terakhir bahkan ya, berapa belas pertandingan terakhir bahkan belum pernah terkalahkan di semua ajang. Menurut gua ini merupakan modal yang sangat bagus dari sisi mentalitas ya, dari sisi psikologis tim menuju Piala Dunia Qatar. Belanda sendiri ini kan bergabung di grup A bersama Ekuador, Senegal, dan tuan rumah Qatar. Menurut perkiraan gua ringan amatiran, peluang Belanda untuk lolos dari grup A ini cukup besar melihat penyebaran kekuatan dari negara-negara lain yang menghuni grup A. Mungkin tuan rumah Qatar memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Bagaimana dengan Senegal dan juga Ekuador? Ringan amatiran, gua melihat seharusnya secara teknis ya, di atas kertas timnas Belanda ini masih lebih unggul. Tinggal bagaimana ya kesiapan mereka ya, terutama dari unsur non teknis, karena di turnamen besar salah satunya Piala Dunia, kesiapan pemain mental ini sangat penting. Tantangan menurut gue bagi tim nasional oranye ini baru nanti ada di knockout stage, di mana sistemnya kan berbeda. Kalau di penyisian grup tentu saja ketika tidak bisa meraih poin maksimal ya, seri maupun kalah, masih ada kesempatan yang lainnya. Tapi kalau di knockout tidak demikian. Langsung. Artinya
hanya ada satu tim yang akan lolos. Perhitungan secara teknis akan, menurut gua ya, akan buyar ketika pertandingan ini menuju ke adu penalti, ya kan, dimana unsur keberuntungan juga sangat besar di sana. Nah, balik lagi ke skuad tim nasional Belanda yang diumumkan oleh Louis van Gaal. Gua melihat di sini juga ada perpaduan antara pemain senior dan pemain junior. Pemain senior seperti Virgil van Dijk, Daley Blind, Stefan de Vrij, lalu Luuk de Jong, ya, Memphis Depay pastinya, Marten de Roon, dan juga Davy Klaassen. Ini dipadukan dengan pemain-pemain muda seperti Noah Lang, lalu juga Xavi Simons, Jurriën Timber, Jeremy Frimpong. Jadi memang apa ya, ada persiapan juga regenerasi dari tim nasional Oranje Belanda, dan menurut gue ini cukup bagus. Tidak hanya pemain senior saja, tapi juga ada perpaduan memberikan pengalaman, persiapan untuk kelanjutan dari tim nasional Belanda. Di sini pun juga ada ya. Jadi tidak hanya sekali lagi pemain senior saja, tapi juga dipersiapkan untuk masa selanjutnya. Menurut gue pemain kunci di tim nasional Belanda kali ini di lini belakang menurut gue, dengan adanya Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, termasuk juga Daley Blind. Posisi back tengah ini sangat kuat. Di posisi back kanan tentu saja ada Denzel Dumfries yang bisa mengisi back kanan ya. Sementara itu di kiri ada Daley Blind ataupun juga Tyrell Malacia. Tapi yang jelas menurut gua sektor pertahanan dari tim nasional Belanda ini cukup kuat, cukup kokoh. Mungkin yang agak sedikit meragukan dalam tanda kutip adalah kiper. Karena Remco Pasveer walaupun sudah senior, kiper Ajax ini menurut gua minim pengalaman internasional. Juga dua kiper lainnya. Jagoan gua tentu saja ada Justin Bijlo, kiper dari Feyenoord, yang gua perkirakan akan mengambil alih mungkin posisi utama bersaing dengan Remco Pasveer. Lini tengah menurut gua kebergantungan ke seorang Frenkie de Jong ini masih akan sangat tinggi, walaupun juga ada pemain tengah lainnya seperti Davy Klaassen maupun juga Koopmeiners. Tapi gua berpikir ya, motor serangan jelas orkestranya ini ada di tangan Frenkie de Jong. Lini depan Memphis Depay masih belum siap betul secara fisik. Tadi di konferensi pers setelahnya dikatakan oleh Louis van Gaal, pertandingan pertama menghadapi Senegal kemungkinan besar sekali Memphis Depay belum akan bermain. Tapi ada juga nama-nama lain ya, seperti Luuk de Jong maupun Cody Gakpo. Cody Gakpo ini merupakan salah satu pemain yang akan gue amati betul ya, bagaimana perkembangannya bersama tim nasional Belanda di turnamen terbesar Piala Dunia. Vincent Janssen pun juga demikian. Bagi Sobat Football United yang mengikuti juga ya, Vincent Janssen ini pernah menjadi pemain muda terbaik Liga Belanda bersama AZ Alkmaar. Lalu setelahnya dia bermain di Liga Premier Inggris bersama dengan Tottenham Hotspur, tapi gagal, bahkan dicap flop ya. Tidak mudah bagi Vincent Janssen untuk bisa kembali lagi ke tim nasional Belanda, karena dia sempat dipinjamkan ke Turki, tidak bersinar. Bahkan terakhir sebelum dia sekarang ini bermain di Belgia, dia bermain di Liga Meksiko. Tapi akhirnya sekarang Vincent Janssen ini kembali lagi ke tim nasional Belanda. Apakah Piala Dunia Qatar ini akan menjadi titik balik ya di tim nasional bagi seorang Vincent Janssen? Ini menurut gue juga patut dinantikan. Yang jelas Louis van Gaal ini memberikan kepercayaan juga kepada Vincent Janssen, ya dipanggil lagi ke tim nasional Oranye. Dan dikabarkan juga nanti di pertandingan pertama menghadapi Senegal ada kemungkinan Vincent Janssen ini juga akan bermain dari awal. Balik lagi tim Belanda secara keseluruhan, lini belakang menurut gua bagus, lini tengah masih akan Frenkie de Jong sentris, lini depan ini yang menurut gua ya mungkin
akan menjadi tantangan ya. Tapi mudah-mudahan bisa tampil tajam karena nama-nama yang ada di sana juga menurut gua bagus ya. Ada ya selain Memphis Depay, ada Luke De Jong, Wout Weghorst juga yang mungkin akan disiapkan oleh Louis van Gaal, terutama Wout Weghorst ini dengan tinggi badan yang besar ya kan, kuat dengan bola-bola atas. Sekarang bermain di Liga Turki, dipinjamkan dari Burnley. Menurut gua ya ciri khas nanti ketika mungkin mengalami kebuntuan, butuh crossing umpan-umpan jauh lambung ya. Ya Wout Weghorst akan diturunkan. Pun juga seorang Luke De Jong. Xavi Simons pun juga demikian. Penyerang muda PSV bersama dengan Cody Gakpo ini musim ini sedang moncer-moncernya mereka berdua ini di Eredivisie bersama PSV. Sehingga ya menurut gue wajar keduanya dipanggil oleh Louis van Gaal. Semoga juga bisa mempertajam lini depan dari tim nasional Belanda. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang skuad oranye tim nasional Belanda yang sudah diumumkan oleh Louis van Gaal. Bagaimana menurut Sobat Football United yang juga mendukung oranye ya, tapi yang tidak mendukung juga boleh memberikan komentarnya seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.